Hai, jumpa lagi nih sama Abang Parku. Semoga kalian semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan juga kebahagiaan ya. Amin. Kali ini Abang Parku akan membahas film yang berjudul A Beautiful Curse tahun 2021, menceritakan tentang seorang pria yang terjebak di kota mati, di mana semua orang tertidur pulas sehingga dia pun bebas melakukan hal apapun tanpa ada satupun orang yang bisa diajak ngobrol. Bagaimanakah keseruan ceritanya? Ya udahlah ya, daripada lama mending duduk santai, miringkan HP, dan let's play the story. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan sebuah kota yang nampak sunyi dan sepi serta tak ada satupun kehidupan sama sekali, mau itu pagi, siang, hingga malam hari. Itu dapat dilihat dari berbagai sisi kota yang selalu diisi garis polisi tanpa alasan yang diketahui. Akan tetapi, seorang wartawan bernama Samuel ditugaskan datang ke kota tersebut untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di sana, Samuel pun langsung memotret berbagai keanehan yang terjadi, di mana setiap seluruh akses layanan mati total dan terdengar suara peringatan terkait fenomena aneh yakni tidur berjamaah. Jadi ceritanya, Samuel datang ke kota tersebut hanya bermodalkan sebuah informasi yakni di mana orang yang tidur berjamaah biasanya akan merasa sangat haus terlebih dahulu. Yang mana hal itu dapat dilihat dari para warga yang nampak tertidur pulas di mana saja tanpa bisa dibangunkan sama sekali. Saat sedang memeriksa keadaan, Samuel pun melihat sebuah kartu khusus yang menempel pada setiap orang yang tertidur, di mana tag tersebut tertulis tanggal tertidur dan identitas setiap masing-masing orang. Namun anehnya, terdapat golongan yang gak mempan oleh wabah tersebut, dan golongan yang dimaksud adalah para hewan. Karena pada saat itu, Samuel melihat seorang wanita yang tertidur pulas sambil memegang plastik yang berisi seekor ikan yang masih hidup. Tanpa pikir panjang, Samuel pun langsung mengambil ikan tersebut dari tangan seorang wanita itu. Hitung-hitung untuk menemaninya sebagai teman mengobrol di tengah semua orang yang sedang tertidur. Setelah itu, Samuel pun berniat beristirahat dengan mendatangi rumah siapapun. Karena pada saat itu, dia bebas mau masuk ke rumah siapa aja tanpa ada yang melarang. Dan kebetulan, dia telah memasuki rumah seorang wanita bernama Stella yang hampir sudah 5 bulan tertidur setelah Samuel memeriksa kartu khusus miliknya. Oleh karena itu, Samuel pun berpikir kalau dia bakal bebas melakukan apa saja di rumah Stella dan akhirnya dia pun memutuskan untuk bermalam di sana. Keesokan harinya, Samuel pun berjalan-jalan keluar rumah dan melihat beberapa orang yang tidur di mana aja, seperti tidur di atas pohon. Bahkan saat dia masuk ke gereja, nampak semua jamaat sedang tertidur juga. Di saat itu, Samuel pun langsung memotret situasi tersebut dan menurutnya foto itu akan menjadi foto terunik yang pernah dia potret. Setelah mengambil beberapa foto, Samuel berdoa seorang diri sambil memejamkan mata dan merasakan betapa sunyinya kota tersebut yang membuat pikirannya menjadi terasa jernih. Seusai berdoa, Samuel pun kembali menyisiri ke berbagai tempat sekaligus memeriksa ruangan demi ruangan untuk mengambil beberapa foto sebanyak mungkin. Bahkan saking gabutnya, Samuel mendatangi ruangan yang terdapat kolam renang di sana. Karena penasaran, Samuel pun mencoba untuk memeriksa denyut nadi seorang bocah yang tertidur di atas perahu karet. Kalau kalian jadi Samuel, kira-kira kalian bakal ngapain nih? Tapi kalau menurut Bang Parku, antara enak dan gak enak sih kalau jadi Samuel.
Nah, enaknya itu kita bisa bebas melakukan hal apapun seenak jidat. Sementara itu, kalau nggak enaknya, kita pasti bakal ngerasain yang namanya kesepian dan merasa hampa karena nggak ada orang yang bisa diajak untuk komunikasi. Hingga pada suatu malam, tiba-tiba aja Samuel pun dibuat terkejut saat melihat sebuah mobil datang yang ternyata merupakan petugas medis. Sontak aja Samuel pun langsung bergegas bersembunyi saat itu juga. Keesokan harinya, Samuel kembali menelusuri beberapa tempat dan gak sengaja melihat sebuah mobil terparkir yang berisikan balon udara. Sontak aja, Samuel pun menyimpulkan bahwa petugas medis tersebut masih terus memantau fenomena aneh ini yang entah itu untuk apa tujuan mereka sebenarnya. Namun yang jelas saat ini Samuel udah gak tahan lagi tinggal lebih lama di kota ini karena saking kesepiannya. Maka dari itu dia pun memutuskan untuk meninggalkan kota tersebut. Tapi sialnya kondisi saat itu sedang mengering, yang mana air-air di laut seketika surut secara drastis sehingga Samuel gak bisa pergi menggunakan perahunya. Oleh sebab itu, mau nggak mau Samuel pun terpaksa bertahan hidup di kota tersebut dengan mulai berbelanja persediaan bahan makanan di supermarket demi kebutuhan sehari-harinya. Namun gak selang lama, tiba-tiba petugas medis datang ke supermarket, sehingga Samuel yang melihatnya bergegas bersembunyi hingga akhirnya dia memutuskan untuk pura-pura tertidur. Enggak lama kemudian, setelah petugas medis itu pergi, terlihat Samuel kembali melanjutkan belanjanya sambil kegirangan seolah-olah bebas mau berbelanja apapun. Namun karena gak ingin memanfaatkan kondisi seperti ini, Samuel pun tetap jujur dan malah meletakkan uangnya di meja kasir. Walaupun dia sendiri bisa aja gak membayar belanjaannya dan pergi dari situ seenak jidat. Begitu sampai di rumah Stella, tiba-tiba aja Samuel pun kembali dikagetkan dengan kedatangan dua orang petugas medis yang datang ke rumah Stella. Sontak aja seperti biasanya, Samuel pun langsung bergegas bersembunyi di sebuah lemari. Sementara itu, saat kedua petugas medis tersebut masuk ke dalam rumah Stella, mereka pun mencurigai adanya penyusup yang masuk saat memeriksa keadaan sekitar di dalam rumah. Dari sini, entah mengapa Samuel selalu menghindar dari petugas medis. Kira-kira menurut kalian kenapa nih? Tulis di kolom komen bawah ya. Seperti hari-hari sebelumnya, kedua petugas medis itu pun kembali memeriksa kondisi Stella yang entah untuk apa mereka rutin melakukan hal tersebut. Nggak berselang lama setelah kedua petugas medis itu pergi, Samuel langsung keluar dari persembunyiannya dan baru menyadari bahwa Stella baru aja diperiksa oleh kedua petugas medis tanpa alasan yang dia ketahui. Setelah itu, Samuel pun sengaja mengambil mobil milik orang yang terakhir di depan rumah lalu pergi ke pinggiran kota untuk memeriksa kondisi air laut. Sesampainya di sana, seketika raut wajah Samuel pun nampak pasrah dan entah dia harus berbuat apa setelah melihat air laut masih aja tetap surut. Sehingga Samuel pun berpikir keras bagaimana cara agar dirinya bisa kembali pulang ke tempat asalnya. Singkatnya, 27 hari berlalu, di mana nampak Samuel yang masih merasakan yang namanya kesepian dan hampa serta melakukan hal apapun harus serba sendiri. Namun di samping itu, beruntungnya dia masih memiliki ikan peliharaannya yang seenggaknya bisa diajak ngobrol. Bahkan saat sedang makan malam, Samuel membayangkan bahwa dia sedang makan bersama seseorang melalui halusinasinya.
Di hari ke-43, Samuel pun masih melihat Stella yang masih tertidur hingga saat ini. Padahal Samuel sangat berharap agar Stella segera bangun demi bisa melihat perubahan yang dia buat di rumahnya, dan juga menyembuhkan dirinya dari yang namanya kesepian. Karena kita sebagai manusia biasa, kesepian adalah hal yang wajar, yang gak bisa dipungkiri untuk kita semua yang sewaktu-waktu pasti akan membutuhkan yang namanya seseorang untuk diajak berkomunikasi. Dan hal itulah yang dirasakan oleh Samuel hingga saat ini. Kala itu, Samuel yang udah kehabisan stok persediaan segera keluar dan berusaha mencari air yang bisa untuk diminum. Dia pun sampai memulung botol-botol minuman di beberapa tempat, sebab pada saat itu setetes air pun sangat berharga baginya di tengah cuaca yang sedang kering. Sampai-sampai air keran pun tak menyala sama sekali. Bahkan Samuel terpaksa harus meminum air tanaman karena saking hausnya. Setelah itu, Samuel pun kembali ke rumah dan menemani Stella yang sedang tertidur. Bahkan saat itu juga, dia sudah memutuskan untuk tetap tinggal di sini sampai entah itu kapan waktunya. Karena dia sendiri sudah pasrah dengan keadaan yang terjadi pada dirinya. 2 bulan pun berlalu. Nampak Samuel terpikirkan untuk menulis sebuah surat yang akan dia berikan kepada Stella jika sewaktu-waktu dirinya mengalami hal yang sama seperti Stella. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba aja Stella pun terbangun dari tidur panjangnya. Dan saat sudah bangun, di situ Stella cuma merasa tidur selama 8 jam layaknya orang normal. Padahal aslinya dia sendiri sudah tidur selama berbulan-bulan. Bahkan di saat Stella terbangun, air yang sebelumnya kering dirasakan oleh Samuel kini tak lagi dirasakan oleh Stella setelah dia bangun. Secara tiba-tiba, Stella pun terkejut saat melihat ada seorang pria yang tak lain dan tak bukan adalah Samuel yang tidur di rumahnya. Seketika, Stella pun jadi bingung atas hal apa aja yang dilakukan oleh Samuel selama tinggal di rumahnya. Ia juga dibuat bertanya-tanya mengapa bisa orang asing seperti Samuel bisa tidur di rumahnya. Dan saat melihat beberapa perubahan yang terjadi di rumahnya, Stella pun yakin jika Samuel sengaja meriasnya hanya karena merasa kesepian. Hal tersebut dia ketahui setelah dia membaca surat dan mendengarkan rekaman yang dibuat Samuel sebelum dia tertidur. Singkat cerita, 8 bulan pun berlalu. Nampak kini Samuel sudah terbangun dari tidurnya. Dan juga terlihat beberapa warga yang mulai sudah terbangun dari tidur panjangnya. Dan dari sini, akhirnya Stella dan Samuel berkenalan untuk pertama kalinya. Jadi ceritanya saat Stella masih tertidur beberapa bulan yang lalu, Stella juga sempat merasakan yang namanya kesepian sebelum Samuel datang ke kota tersebut untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hingga akhirnya keadaan pun jadi berbalik, di mana nggak lama setelah Stella terbangun dari tidur panjangnya, Samuel akhirnya tertidur juga selama 8 bulan meski kini dia sudah sadar. Perlu diketahui, selama Stella masih tertidur kala itu, Samuel selalu berhalusinasi seakan-akan bertemu dan mengobrol dengan Stella. Namun itu semua hanya hayalannya aja. Dan hal tersebut seperti dirasakan oleh Stella juga yang berbalik berhalusinasi selama menunggu Samuel bangun dari tidur panjangnya. Dan film pun diakhiri dengan sebuah informasi yang mana ternyata para petugas medis sudah ancang-ancang untuk mengantisipasi wabah tersebut dengan obat yang mereka miliki.
di mana mereka sengaja menjadikan Stella sebagai orang pertama yang diberikan obat untuk trial perkembangan dari efek samping obat tersebut. Maka dari itu, nggak heran mengapa para petugas medis selalu mondar-mandir ke rumah Stella untuk memeriksa keadaan dan perkembangannya. Dan film pun berakhir. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini, walaupun kita merasa bahagia dan bebas melakukan hal apapun saat sedang sendiri tanpa ada yang melarang ataupun memikirkan kita, percayalah, selama kebebasan dan kebahagiaan tersebut masih kita jalani seorang diri tanpa ada siapapun, maka itu semua akan dikalahkan oleh rasa kesepian yang terus menghantui diri kita semua. Sebab pada dasarnya kita sebagai manusia biasa pasti saling membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidup sesama makhluk sosial. Mungkin segitu aja review film kali ini. Kurang lebihnya Abang Parku mohon maaf ya kalau ada salah kata dan penyampaian. Terima kasih kaulah muda dan kaulah tua yang menonton videonya sampai habis. Jangan lupa kasih kritik dan saran kalian di kolom komen bawah ya. Abang Parku pamit dulu. Salam apa? Ya, salam Parku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.